Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Yang kedua, jemaah sekalian, cara yang kedua bagi mereka-mereka yang mau mendapatkan rumah di surga kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim," tidaklah seorang hamba Allah, seorang muslim, hamba Allah, yusolli lillahi, salat karena Allah. Yang lagi-lagi selalu ditekankan tentang persoalan keikhlasan. Kulla yawmin sintai asyrata rakaat, setiap hari 12 rakaat. Tatawuan ghaira fardhah, salat sunat bukan salat yang wajib. Kalau salat wajib kan berapa rakaat? 17 ya. Ini 12 rakaat yang dimaksudkan salat sunnah tatawuan ghaira fardhah, bukan salat yang wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Apakah setiap hari dilakukan maka akan dibangunkan kepadanya satu rumah di surga, ataukah yang dimaksudkan bagi mereka yang konsisten mengerjakannya secara rutin? Ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan. Mungkin saja bahwa setiap hari dilakukan ini dia akan mendapatkan, atau ditujukan bagi orang yang konsisten saja. Salat sunat, berapa rakaat salat sunat jemaah sekalian? Salat sunat banyak jenisnya. Ada salat sunat lail 11 rakaat dengan witir, ada salat sunat duha, ada salat sunat tahiyatul masjid dan seterusnya. Tapi apa salat sunat yang dimaksudkan di sini? Hadis Ummu Habibah ini dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang merinci tentang salat sunat yang dimaksudkan. Salat sunat yang dimaksudkan adalah salat sunat rawatib. Ya, salat sunat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib. Yang mengiringi salat-salat wajib. Artinya salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib. Sebelum atau sesudah salat wajib. Dari hadis Ummu Habibah dan hadis Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Umar, maka kita bisa pahami bahwa salat sunnat rawatib yang muakkadah jumlahnya 12. Salat sunnat rawatib yang muakkadah. Jadi rawatib maksudnya yang mengiringi salat wajib, entah sebelum atau sesudah. Dan yang dimaksudkan muakkadah adalah yang ditekankan, dan makna ditekankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat untuk melakukannya dan beliau sendiri melaksanakannya. Karena beliau kadang memotivasi sahabat melakukannya dan memotivasi kita melakukannya, namun karena pertimbangan yang lain agar tidak menyulitkan sahabat, kadang beliau meninggalkan beberapa amalan dan tidak melakukannya. Tapi ada amalan yang beliau motivasi dan beliau sendiri mencontohkan. Di antara salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah, maka ada 12 yang muakkadah. Disebutkan yang pertama adalah salat sunnat sebelum subuh. Dan ini salat sunat yang paling afdal. Salat sunat rawatib yang paling afdal salat sunat sebelum subuh, yang ta'dilu al-dunya wa ma fiha, dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan ini kawan sekalian tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau melakukan safar perjalanan. Karena di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 4 rakaat yang wajib beliau jadikan 2 saja. Dan salat sunnah beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan salat sunat rawatib pada saat safar. Kecuali salat sunat sebelum subuh, ini beliau tidak tinggalkan sama sekali karena pentingnya. Ini 2. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Apakah dikerjakan 2, 4 sekaligus? Sebagian membolehkan, tapi yang lebih rajih wallahu alam 2 dan 2. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan, salatul laili masna masna wa salatul nahari masna masna. Salat lail itu dikerjakan 2 tambah 2, 2 rakaat, dan salat di siang hari pun sebaiknya dikerjakan 2 dan 2 dalam salat sunat.
Jadi kalau dikatakan ini salat kerjakan 4 rakaat, maksudnya 2 dan 2. Dan ini yang tidak ada khilaf. Yang ada khilaf adalah bolehkah langsung 4. Ini yang ada perselisihan di antara ulama kita. Kemudian 2 sesudah zuhur. 2 sesudah zuhur. Ada juga beberapa hadis yang memotivasi 4 sesudah zuhur. Tapi hadisnya sahih, tapi dia tidak termasuk yang muakkadah. Tidak termasuk yang muakkadah. Kecuali kalau Jumat. Kalau Jumat memang hadisnya lebih banyak dan mungkin dikatakan lebih kuat yang memerintahkan 4 rakaat. Man shallal Jum'ah, man kana musalliyan Jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah. Siapa yang selesai melaksanakan Jumat, maka Nabi SAW memerintahkan untuk sholat sesudahnya 4 rakaat. Tapi untuk hari biasa, maka hukum asal sholat sunat itu 2 rakaat sesudah zuhur. Tapi yang mau menambah 2 tidak masalah. Baik, tapi tidak termasuk muakkadah. Sholat asar tidak termasuk sholat sunnah yang muakkadah. Walaupun siapa yang mau mengerjakan 2 rakaat bisa, berdasarkan keumuman hadis antara adzan dan iqamah ada sholat sunnahnya. Dan siapa yang mau kerjakan 4 rakaat juga bisa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, rahimallahu ra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga Allah menyayangi, merahmati hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu juga bagus. Tapi tidak termasuk muakkadah. Sholat sunat sesudah asar tidak boleh, kecuali karena sebab-sebab tertentu. Tapi hukum asal tidak boleh. Sholat sunat sebelum maghrib tidak ada yang muakkadah, tapi boleh 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk melakukannya. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Cuma beliau menjelaskan bahwa dia bukan satu kewajiban. Dan para sahabat mengerjakannya, berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Salat sunat sesudah maghrib inilah yang termasuk muakkadah. Berarti sudah berapa yang muakkadah? Sudah selesai? Belum? Ya. Salat sunat sesudah isya, salat sunat sebelum isya tidak ada yang muakkadah dan tidak ada yang dalil khusus untuk menganjurkannya. Cuma menggunakan dalil umum bahwa baina adzanaini shalah, di antara adzan dan qomat bisa salat. Karena itu silahkan juga salat sunat sebelum isya 2 rakaat, silahkan bisa, tapi tidak termasuk muakkadah dan tidak dalil khususnya. Salat sunat sesudah isya itu juga termasuk muakkadah. Berarti berapa? 12. 2 sebelum subuh, 6 pada waktu salat zuhur, 4 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Berarti sudah berapa itu? 8. Lalu 2 sesudah maghrib 10 dan 2 sesudah isya 12. 12 rakaat itu siapa yang menjaganya dengan baik, maka dia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Menjaga dengan ini kawan sekalian tentunya mengharuskan kita bercepat-cepat ke masjid, ya. Apatah lagi banyak masjid antara adzan dan qomatnya sangat singkat. Atau paling banyak bisa kita kerjakan 2 rakaat saja. Tapi masjid-masjid yang melaksanakan sunnah, maka ini kesempatan sebenarnya kita menghidupkan sunnah ini, apatah lagi pahalanya sangat besar. Dan ini yang menurut Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Ini jamaah sekalian juga amalan ibadah yang ringan bagi orang-orang yang Allah ringankan, ya, baginya yang Allah berikan taufik, dengannya dia bisa mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala kelak.